Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ikhwan Teladan dari kelas 12 Science B. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap gliserol. Untuk lebih lengkapnya, mari kita bahas. Terdapat 10 tahapan yang dimulai dari glukosa dan berakhir pada pirufat. Glukosa yang merupakan gula dengan karbon 6 akan dipecah menjadi struktur gula lain sehingga menghasilkan 2 molekul pirufat, 2 NADH dan 2 ATP. Tahap pertama, glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Pada tahapan ini, enzim yang berperan adalah heksokinase akan mentransfer gugus fosfat dari ATP glukosa sehingga menjadi glukosa 6-fosfat. Disinilah ATP pertama kali digunakan. Selanjutnya, pada tahap kedua, glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Pada tahap ini, glukosa 6-fosfat dikonversikan menjadi fruktosa 6-fosfat oleh enzim fosfoglucomutase isomerase. 3. Fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6. Enzim yang berperan dalam proses ini adalah fosfofruktokinase. Fosfofruktokinase ini akan mentransfer gugus fosfat dari ATP. Inilah tahap penggunaan ATP yang kedua. Tahap yang keempat adalah enzim aldolase, memecah molekul fruktose 1,6 di fosfat menjadi 2 buah gula yang memiliki 3 karbon yang berbeda. Dihidroksiasetan fosfat atau DHB dan gliseraldehida 3-fosfat atau pada tahap yang kelimanya yaitu terjadinya konversi antara DHB dan G3P, di mana reaksi ini tidak akan pernah mencapai titik keseimbangan. G3P inilah yang akan digunakan pada langkah berikutnya. Nah, dari tahap 1 sampai 5 inilah yang dikenal sebagai investment fase, karena pada tahap inilah ATP digunakan sebanyak 2 buah. Selanjutnya, tahap yang ke-6, G3P akan diubah menjadi 1,3 difosfoglycerat sebanyak 2 buah. Tahap ini, enzim yang berperan yaitu triose fosfat dehidrogenase. Pada tahap ini terjadi 2 reaksi, yaitu 1 di 3P dioksidasi melalui transfer elektron ke NAD+, sehingga membentuk 2 buah NADH. Tahap kedua, dengan menggunakan energi dari reaksi ini akan terikat pada substrat, sehingga ikut berperan dalam pembentukan 1,3 fosfor serat. Selanjutnya, pada tahap 1,3 difosfogliserat akan diubah menjadi 3 fosfogliserat. Pada tahap ini, 2 akan ditransfer ke 2 sehingga menjadi enzim yang berperan pada tahap ini adalah fosfogliseromutase. Fosfogliserat akan diubah menjadi 2 fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliserat mutase. Fosfogliserat akan diubah menjadi fosfoenol pirufat atau PT dengan enzim endonuklease. Pada tahap ini dihasilkan 2 molekul H2O. Tahap yang terakhir yaitu PEP akan diubah menjadi 2 pirufat dengan enzim pirufat kinase. Pada tahap ini terjadi pembentukan ATP sebanyak 2 buah yang berasal dari ADB. Jika kita perhatikan dari tahap 6 sampai dengan 10 terjadi pembentukan ATP sebanyak 4 buah, sehingga pada tahap dulu dikenal sebagai payoff phase atau fase menghasilkan energi berdasarkan keseluruhan tahapan reaksi glikolisis tersebut. Maka dapat disimpulkan secara umum, glikolisis terbagi ke dalam 2 fase, yaitu fase memakai energi atau energi investment. Fase-fase menghasilkan energi atau POP ini merupakan tahapan di mana ATP digunakan sebanyak 2 buah, yaitu pada tahap pertama ketika glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat, dan tahapan yang kedua terjadi pada proposal. Nah, fosfat menjadi fruktosa 1,6 bifosfat dari investasi ini akan dilunasi dengan bunga pada tahap energi people, karena pada fase
dihasilkan ATP dan 2 NADH tahap kedua, sehingga hasil bersih yang dihasilkan dalam proses glikolisis per satu molekul glukosa adalah 2 molekul FADH, 2 ATP, dan 2 NADH. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.